Halo, berjumpa lagi bersama saya Yosef Abbas di episode Digital Dive with Yosef. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin udah banyak orang tahu di Indonesia dan semua orang senang karena pada belanja dengan diskon yang paling besar selama 1 tahun, yaitu momen Harbolnas. Tapi jarang ada yang tahu bahwa momen Harbolnas ini sebetulnya otentik hanya di negara kita aja, di Indonesia. Lalu di negara lain itu nggak ada yang namanya Harbolnas. Tapi kita bisa lihat histori atau cerita Harbolnas ini ternyata ada folklornya. Nah, ini maksudnya bukan mitos ya, tapi kalau folklore itu mungkin mitos ya atau kepercayaan ya. Tapi ini tuh sebenarnya menggabungkan dari culture dan budaya-budaya yang ada di luar negeri sana yang ternyata diadopsi ke Indonesia. Nah, di dalam episode kita kali ini kita akan membahas sebetulnya Harbolnas ini itu datangnya dari mana dan seperti apa efek setelah adanya Harbolnas ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum adanya Harbolnas. Buat kamu, mungkin saat ini kalau boleh saya tahu, kamu lahirnya di tahun berapa? Nah, tahun kelahiran kita ini menentukan apakah kita tahu Harbolnas itu dari kapan. Karena jarang ada yang tahu bahwa Harbolnas ini tuh baru ada itu di tahun-tahun 2012. Nah, bahkan tahun 2012 ini namanya belum menjadi namanya Harbolnas. Nah, jadi Harbolnas ini sebetulnya adalah sebuah momen yang kalau kita melihat di baliknya itu biasanya kalau akhir tahun year end sale. Mungkin di mall-mall sudah banyak ya tulisannya year end sale, year end sale. Tapi year end sale ini di berbagai negara termasuk di Indonesia ini beda-beda versinya. Nah, di 2012 ini, di 12 itu biasanya marketplace, all shop ini nggak hanya di online aja, tapi bahkan juga di offline, di mall, dan di berbagai tempat itu selalu kasih penawaran terbaik yang biasanya tujuannya untuk bisa mendapatkan penjualan sebesar-besarnya selama 1 tahun itu. Kalau di Indonesia itu hanya ada 2 yang penjualannya ini besar selama setahun, yaitu di Ramadan dan di year end sale. Nah, uniknya ternyata dari data yang saya coba cari, ternyata kalau di luar negeri memang namanya year end sale. Maka kalau kita ke mall, kita lihat itu kan biasanya kan kiblatnya ke luar negeri ya. Luar negerinya entah ke arah US, entah ke arahnya Amerika atau Eropa, ke arah Middle East itu, atau ke arah Arab gitu, atau ke arah daerah-daerah yang di luar dari Indonesia. Ini biasanya mereka punya year end sale semuanya. Tapi beda-beda karena culture dari semua itu beda-beda. Ternyata year end sale di Indonesia ini agak berbeda. Nah, bedanya adalah memang di Indonesia sebelum adanya Harbolnas tidak ada satu tanggal pun yang memang dia tetap tanggalnya. Nah, kalau tanggal untuk Ramadan biasanya kan selalu berubah-ubah, bergeser-geser. Di tahun 2024, tahun 2025 lagi ada di awal tahun, bahkan ya di 2025 itu di awal tahun banget. Nah, itulah sebabnya tidak ada tanggal pasti year end sale di setiap tahunnya. Ini sama kok dari misalnya di Imlekan itu juga bergeser tanggalnya. Sehingga berbeda dengan di luar negeri sana, contohnya di US itu ada momen year end sale yang akhirnya dulu diadopsi sebelum 2012 itu. Year end sale ini yang diadopsi ke Indonesia. Makanya di mall itu biasanya ada year end sale, big sale. Tapi ternyata nggak begitu efektif dibandingkan dengan begitu masuk ke tahun 2012. Ada yang namanya mulai tanggal 12. Nah, kenapa selama ini year end sale yang sudah lama, mungkin dari sejak kita kecil, mungkin dari sejak kita dunia ini belum ada online shop ya, itu sudah ada year end sale di offline, di toko-toko offline, di hypermart, di mall-mall itu sudah ada dari dulu. Tapi tidak se-efektif dan tidak se-booming Harbolnas atau 12. Nah, ternyata begitu saya riset, ini mulai dari tahun 2012 ada yang namanya IDEA. IDEA itu adalah Asosiasi E-commerce-nya Indonesia. Jadi tahun 2000-an itu kan sudah mulai banyak nih bermunculan e-commerce. Saat itu ada beberapa e-commerce yang mungkin sekarang ini 2025 ini keadaannya sudah berbeda. Sudah beberapa dari mereka bahkan sudah nggak ada ya. Sudah IPO dan pada akhirnya ada beberapa dari mereka juga sudah tidak aktif lagi di Indonesia. Jadi waktu itu ada contohnya Lazada, Zalora, belanja ya. Mungkin beberapa dari kalian yang sempat dulu kamu tahu ada belanja.com, sekarang udah nggak ada. Lalu ada Bukalapak juga, ada Pink Emma, lalu ada Berrybenka dan beberapa marketplace lainnya yang ternyata tahun 2012 ini mereka tergabung dalam IDEA tadi, yaitu Asosiasi E-commerce Indonesia. Nah, ternyata tahun 2012 mereka nih mengadakan sebuah perkumpulan, janjian yang ngobrol, lalu mereka punya ide bahwa kalau di luar negeri sana selalu ada year end sale yang
booming besar, tapi di Indonesia ini kenapa year end sale-nya tidak booming? Nah, ternyata mereka melihat bahwa di US waktu itu memang trennya itu ada yang namanya kalau setiap akhir tahun itu bukan hanya year end sale akhir tahun ya kan, end sale akhir tahun, year end sale, tapi mereka punya topiknya, punya temanya. Kalau di US itu tema terbesarnya adalah Black Friday. Itu benar-benar diskon yang terbesar dalam satu tahun itu terjadinya di Black Friday tadi ya. Nah, inilah yang menjadi pendorong kenapa di US itu bisa penjualan selama satu tahun itu seperti layaknya Ramadan di Indonesia. Jadi habis ada Friday itu kan hari Jumatnya ya, Black Friday, lalu Seninnya ada yang namanya Cyber Monday. Nah, dua momen ini kalau di US ini membuat toko, retail, cuci gudang di mana-mana diskon besar-besaran itu adanya di momen tema ini, Black Friday dan juga di Cyber Monday. Nah, sayangnya year end sale di Indonesia itu belum ada temanya sama sekali. Nah, waktu itu inilah yang dilakukan oleh para marketplace yang ada di Indonesia yang tergabung di IDEA tadi atau Asosiasi E-commerce Indonesia. Nah, sejak tahun 2012 itulah pada akhirnya dimulai inisiatifnya. Tapi waktu itu perbedaannya adalah mungkin namanya bukan seperti sekarang ya. Bahkan namanya belum Harbolnas dan belum 12-12. Nah, begitu saya coba cari secara histori, ternyata promo spesialnya ini mereka janjian dan dinamakan menjadi 12-12-12. Atau dengan kata lain ya 3 kali 12 lah ya. Jadi 12 jadi ya. Nah, dari situ mereka akhirnya kaget juga sebenarnya para pelaku dari marketplace ini, karena ternyata hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan promo campaign pada umumnya, yaitu year end sale tadi. Dan dari 2012 tadi akhirnya karena responnya sangat positif, mereka ini akhirnya ngajakin pelaku-pelaku industri lainnya dan membuat Harbolnas. Dan itu pertama kalinya Harbolnas itu di tahun 2013. Nah, bedanya memang dibandingkan dengan yang 2012 tadi yang membuat promosinya, inisiatifnya 12-12-12, jadi 3 kali 12-nya. Di 2013 ini mereka membuat Harbolnas dan ngajakin pelaku industri lainnya. Nah, ini yang membuat Harbolnas itu pada akhirnya bisa meledak. Jadi di situ ada pihak industri perbankan, ada pihak industri telekomunikasi, bahkan ada industri logistik dan media mainstream atau media besar ya kita sebutnya ya, media besar yang sering kita lihat saat ini. Nah, karena itulah banyak akhirnya dari Harbolnas di tahun 2013 ini diubah namanya menjadi 12-12. Nah, inilah yang paling dari sisi histori itu bisa membuat animonya ini besar, sebesar dengan Black Friday yang ada di luar negeri sana. Jadi kalau di luar negeri sana itu biasanya di negara yang kita bisa bilang ya, kalau Indonesia ini kan 2 musim ya, kalau di sana berarti 4 musim. Nah, di negara yang 4 musim ini itu biasanya contohnya ya Amerika, ada Kanada, ada Inggris, ada Jerman gitu ya. Di sana itu ada yang disebut year end sale tadi ini, dan itu disebut dengan Black Friday atau Cyber Monday-nya tadi. Nah, kalau kita tadi udah muter-muter dari negara dari ujung ya, dari ke Amerika, kita berputar lagi ke Eropa. Nah, ternyata di negara China itu di sana juga ada tren year end sale yang ternyata ini juga menjadi masukan sebetulnya dari pemain-pemain marketplace dan pelaku industri yang ada di Indonesia tadi yang membuat Harbolnas. Kalau di China itu kan berbeda ya, mereka itu nggak ada yang namanya Black Friday, itu mereka nggak ada di sana. Kenapa? Karena di China itu mereka sistem pemerintahannya kan berbeda ya. Jadi sistem pemerintahan di China itu berbeda dengan demokratis. Nah, di sana mereka memiliki culture year end sale-nya yang juga udah ada temanya sebetulnya. Year end sale mereka terbesarnya itu adalah namanya Singles Day. Nah, ini cukup menarik ya. Saya juga sejujurnya begitu saya meriset hal ini, saya kurang ngerti juga ya kenapa Singles Day ini jadi momen terbesarnya di negara tersebut. Itu diskonnya benar-benar bisa besar-besaran dan year end sale-nya bisa cuci gudangnya besar-besaran di China. Tapi topiknya memang berangkatnya dari year end sale-nya itu berangkatnya dari Singles Day ini. Atau istilahnya ya kita bilangnya adalah Hari Jomblo Nasional lah ya, Hari Jomblo Nasional. Yang begitu dibandingkan statistiknya antara Hari Jomblo Nasional ini dia bisa mengalahkan Black Friday di US ya statistiknya. Jadi memang dahsyatnya
Hari Jomblo Nasional atau Singles Day ini itu penjualannya bisa ngalahin Black Friday yang ada di US. Jadi itulah sebabnya kalau di China kita melihatnya bukan Black Friday year end sale-nya tapi si Singles Day ini. Nah uniknya ternyata karena memang China ini dengan Indonesia mungkin kan kita cukup dekat ya. Apalagi ada beberapa barang-barang secara industri yang memang kita diimportnya dari sana. Bahan bakunya mungkin diimpor dari sana, nanti diolah lagi di sini, diproduksi lagi, dimanufaktur itu di Indonesia biasanya. Nah, karena kita punya kedekatan dari sisi tradingnya, dari sisi manufakturnya, bahkan dari sisi teknologi marketing dan penjualannya, kita punya kedekatan dengan China juga. Maka ternyata Singles Day ini kalau di China itu disebut dengan 11.11. Nah, inilah yang akhirnya menjadi angka 12.12 Harbolnas di Indonesia. Jadi sebenarnya terinspirasi dari dua sisi negara yang berbeda ya. Tadi dari Black Friday, momentum di akhir tahun yang sangat powerful untuk mendorong penjualan besar-besaran, dan yang kedua juga terinspirasi dari Singles Day yang ternyata mereka pakai angka double yaitu 11.11 tadi yang di Indonesia ini jadi 12.12 atau Harbolnas. Nah, menarik banget ya. Saya pun begitu meriset fakta ini saya bisa melihat ternyata yang dilakukan oleh pemain industri yang ada di Indonesia ini adalah membuat satu momentum yang tepat selalu ada di akhir tahun dan selalu bisa kita rencanakan. Sebab biasanya kalau misalnya waktunya berubah-ubah dari bulan ke bulan, otomatis kita tidak bisa merencanakan planningnya itu sama setiap tahunnya. Tapi begitu ada momen misalnya Black Friday di Amerika, kita sebagai brand, sebagai seller, sebagai marketer, sebagai brand owners, kita udah tahu nih kita bisa prepare selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan untuk masa-masa launching dan promosi di Black Friday tersebut. Dan ini biasanya masuk di rencana kita tahunan sebagai pebisnis yang sudah punya bisnis plan tahunannya atau marketing plan tahunannya. Nah inilah yang sebetulnya diusahakan untuk diciptakan oleh para pemain industri di marketplace ataupun di sosial media ataupun di bisnis in general. Sekarang mereka juga mengenal di Indonesia adalah Harbolnas ya. Bahkan di mall pun sekarang tulisannya 12.12 atau Harbolnas ya. Jadi kurang lebih itu adalah insights-nya, asal mula history atau cerita di balik Harbolnas yang ternyata memang ini unik, otentik, buatan Indonesia, dan tanggalnya pun asalnya dari Indonesia juga ya. Semoga saat ini bisa berguna buat kamu, dan sampai jumpa. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Sampai jumpa bersama saya Yosef di episode-episode selanjutnya. Dadah.